Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 26 Juli 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala. Ya, kita awali dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Ampuni ya Bapa atas segala dosa kesalahan yang mungkin kami lakukan sepanjang hari ini. Ampuni ya Bapa. Bapa, sebentar hamba-Mu hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir lidah hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu yang akan memberkati setiap kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, banyak orang, termasuk di dalamnya orang percaya, bahwa fokus hidupnya hanya mengejar sesuatu yang jasmani, sesuatu yang lahiriah, ya. Dan mereka pasti punya cita-cita tertentu, maka mereka mau berjuang untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Ya. Mereka rela menghabiskan waktunya, tenaganya, dan pikirannya demi meraih apa yang mereka inginkan. Ya. Demi mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi kerinduannya. Dan memang akhirnya banyak orang akan bisa meraihnya. Tetapi seperti di depan saya katakan, mereka harus membayar mahal. Ya, membayar mahal itu artinya mereka benar-benar disita waktunya, tenaga dan pikirannya. Ya, yang akhirnya orang-orang seperti ini bisa menjadi orang-orang yang sukses menurut kacamata dunia. Ya, mereka menjadi orang-orang yang sukses menurut kacamata dunia. Ya, bahkan yang tidak jarang mereka diizinkan Tuhan menjadi orang-orang yang kaya, ya, berlimpah secara materi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan, ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya memandang kekayaan itu, memandang kesuksesan itu, ya, yang itu dalam bentuk lahiriah, itu dari kacamata kebenaran. Ya, jadi mari kita memandang semua sukses yang diraih banyak orang, ya, bahkan orang percaya, kita memandang dari kacamata kebenaran. Ya, karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memandang sesuatu tidak dari kacamata kebenaran, tidak dari sudut kekekalan, maka yang ada nanti adalah penyesalan di akhir hidup kita. Ya, di ujung kehidupan kita pasti ada penyesalan. Karena kita sudah mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu yang sejatinya itu yang sia-sia. Ya, sia-sia. Karena apa yang kita raih itu, apa yang kita peroleh, yang sedang kita perjuangkan itu tidak membawa nasib kekal jiwa kita seperti yang dikehendaki Tuhan. Ya. Artinya gini, kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi akhirnya kita masuk dalam kebinasaan. Nah, apa artinya itu? Ya, seperti di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 25 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ya, ini menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya anak-anak muda, ya, yang pada dekade ini kita menyaksikan bagaimana mereka berjuang untuk merintis karir,
bagaimana mereka berjuang untuk membesarkan usahanya, perusahaannya, ya, dengan mengorbankan waktunya, tenaga dan pikiran, tetapi tidak diimbangi dengan keseriusannya membangun manusia batiniah. Ya, jadi tidak seimbang. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan. Tetapi semua itu harus dalam pimpinan Tuhan. Ya, kalau kita merindukan membangun karir setinggi-tingginya, ya, supaya kita dapat jabatan yang prestisius, dapat gaji yang besar, dapat kedudukan yang tinggi, itu tidak salah. Ya, tidak salah selama motivasinya adalah motivasi yang benar, seperti yang Alkitab katakan. Ya, apapun yang kami kerjakan, apapun yang saya lakukan, baik makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Tetapi kenyataannya banyak orang setelah dibawa Tuhan sukses, diizinkan Tuhan sukses meraih apa yang mereka rindukan, berkat-berkat jasmani yang lahiriah saja itu, mereka lupa bagaimana memuliakan Tuhan. Ya, yang ada bagaimana mereka menikmati keindahan dunia, menuruti hasrat jiwanya, ya, dan dia menerima kepuasan. Padahal kalau kita yang mengerti kebenaran, ini kan sementara sifatnya. Ya. Kehidupan kita itu Alkitab katakan seperti bunga rumput yang pagi indah, nanti sore kering, layu diterpa angin. Ya. Dibandingkan dengan kekekalan yang tidak berujung itu, hidup yang kita jalani ini tidak ada apa-apanya. 70-80 tahun itu waktu yang singkat. Ya. Makanya saya tergerak untuk mengingatkan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini. Ya, bukan hanya kaya loh, bukan hanya kaya yang puluhan miliar atau triliun, seluruh isi dunia ini, ya, dia punya pulau sendiri, punya kapal pesiar, punya jet pribadi, punya perusahaan yang asetnya bukan ratusan tapi ribuan triliun. Tapi kalau akhirnya ia membinasakan atau merugikan diri sendiri, apa artinya? Ya, membinasakan atau merugikan diri sendiri itu artinya apa? Nasib kekal jiwanya itu masuk dalam kebinasaan. Nah, ini yang tidak ada gunanya. Ya. Jadi kebenaran ini mau menyampaikan pesan bahwa nasib kekal jiwa kita itu lebih berharga dari apapun. Ya. Karena kita sangat yakin, ya, ini yang sekali lagi yang saya ingatkan, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya harus sangat yakin, bahkan meyakini ada kehidupan di balik kematian yang itu kekal, abadi, tidak akan pernah berujung. Nah, selama kita di dunia ini, itu yang kita perjuangkan. Nasib kekal jiwa kita, ya, karena jiwa kita itu abadi. Ya, jiwa kita itu abadi. Maka Alkitab katakan, apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini kalau kita binasa, merugikan diri kita, nggak ada artinya. Ya. Jadi semua yang kita miliki itu artinya akan tidak ada artinya sama sekali, percuma kalau akhirnya orang itu masuk dalam kebinasaan, masuk dalam siksaan abadi yang Alkitab katakan ratap tangis dan kertak gigi itu. Ya. Saya mengatakan hal ini bukan berarti kita tidak perlu berjuang untuk meraih sesuatu yang jasmani, bukan. Tetapi kita diingatkan bahwa nasib kekal jiwa kita itu lebih utama dari sesuatu yang jasmani, yang lahiriah. Ya. Dan membangun manusia batiniah, membangun bagaimana kita memiliki karakter yang baik, membangun peragaan hidup, bagaimana kita dari hari ke hari itu makin mencintai Tuhan, makin mengasihi sesama. Lah itulah prioritas perjuangan kita. Itu prioritas
perjuangan kita, ya. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya ingatkan kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang kekayaan, memiliki cara pandang yang benar tentang kesuksesan. Mari kita memandang dengan bagaimana cara Tuhan memandang, seperti itulah juga kita harus memandang. Ya. Apa artinya kita kaya di mata orang dunia, tapi kita miskin di mata Tuhan? Ya. Dia kaya, dia boleh kaya di mata orang dunia, ya. Masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Bahkan mungkin 10 atau 100 orang terkaya di dunia. Apa artinya kalau dia tidak menjadi orang yang kaya di mata Tuhan? Apa artinya? Ya. Dengan mengatakan hal ini, sekali lagi bukan berarti saya mengecilkan atau tidak menghormati perjuangan Bapak Ibu Saudara dalam merintis karir, berjuang untuk membangun usaha, ya, membangun relasi demi masa depan kita. Bukan itu. Tetapi saya hanya mau mengingatkan bahwa kita harus adil, ya, adil dalam menggunakan waktu kita yang ada. Jangan semuanya untuk dunia, tapi Tuhan dilupakan, ya, Tuhan dilupakan. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ayat 19 dikatakan, Injil Matius pasal 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Ya, tentu harta di bumi ini Bapak Ibu saya tidak perlu dijelaskan, pasti tahu harta di bumi itu apa. Ya, kekayaan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, ya, kekayaan, jabatan, ya. Itu jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Ngengat merusak, karat merusak, pencuri bisa mencuri. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Ya. Ini perintah yang jelas. Jangan kumpulkan harta di dunia, jangan kumpulkan, ya, harta di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, harta di bumi saya tidak usah menjelaskan, Bapak Ibu Saudara pasti memahami apa yang dimaksud dengan harta di bumi. Tetapi harta di surga itu yang wajib kita miliki, dan itu yang harus kita perjuangkan. Ya. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ini kita harus mengumpulkan harta di surga. Nah, masalahnya adalah banyak orang percaya yang tidak mengerti, tidak memahami dengan tepat, dengan benar, mengumpulkan harta di surga itu seperti apa. Ya. Kalau mengumpulkan harta di surga ukurannya hanya ingat, ukurannya hanya sesuatu yang jasmani, ya, uang, ya, barang-barang berharga. Dan nanti kasihan orang yang hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, ya, untuk makan saja udah pas-pasan, untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sudah pas-pasan. Bagaimana dia mau membantu gereja, membantu pelayanan, ya. Kalau ukurannya mengumpulkan harta, ukurannya sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang jasmani saja. Nah, orang-orang seperti ini, wah, menjadi orang yang tidak berkenan, ya. Jadi pasti mengumpulkan harta di surga itu tidak berbicara tentang sesuatu yang jasmani saja. Memang bisa ini berbicara sesuatu yang jasmani, bisa, tetapi tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Harta di surga itu, harta di surga yang dimaksud di sini adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang yang itu menyukakan hati Bapa di surga, menyukakan hati Tuhan. Ya, ingat, mengumpul harta di surga itu adalah suatu perbuatan baik kita
tindakan baik yang kita lakukan, yang itu nanti menyukakan hati Bapa di surga, menyukakan Tuhan. Ya. Dan ini juga apa? Ini pasti sesuatu yang bisa memberkati sesama, ya, memberkati banyak orang. Ya. Pasti itu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada kesempatan berbuat dosa nih, ya, ada kesempatan berbuat dosa, misalnya ada kesempatan untuk korupsi, misalnya, ya, sebagai pimpinan proyek, sebagai pejabat, ya, rekanan yang berhubungan dengan kita menawarkan, ya, karena kita dianggap berjasa untuk memuluskan bisnis mereka, terus kita ditawarkan imbalan yang cukup besar. Itu kan membuka peluang untuk kita berbuat dosa. Ya, sekalipun kita pasif, kita diem, kita tidak minta, tapi dia menawarkan. Karena mereka tahu bahwa kita, keputusan kita, perbuatan kita itu membantu mulusnya urusan dia, proyek dia. Ya, sehingga seringkali orang menganggap wajar, loh dia kan tidak minta. Ya. Itu pun kita harus bisa. Itu pun kita harus bisa menghindari bagaimana kita tidak memanfaatkan kedudukan kita itu untuk memperkaya diri. Itu menyukakan hati Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan. Ya, sementara orang lain mengira bahwa kita akan berbuat dosa, sementara banyak pihak bahwa kita akan terpleset untuk hal-hal seperti itu, tetapi ternyata kita tidak melakukan. Ya, kita tetap bisa menjaga integritas. Ya, kita tetap bisa menjaga nama baik. Lah itu menyukakan Tuhan. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara dipermalukan, dilukai, disakiti oleh orang lain, dan kita punya kesempatan, punya kans untuk membalas, untuk memperlakukan mereka dengan cara orang dunia, tetapi kita memilih diam, dan kita memilih untuk mendoakan orang yang memusuhi kita, memberkati mereka yang menyakiti kita. Oh, itu mengumpulkan harta di surga, dan Tuhan melihat hal itu. Ya, sementara orang dunia melihat, bapak ini kok bisa ya seperti itu, ibu ini kok bisa ya seperti itu, anak ini kok bisa seperti itu ya. Padahal dia sudah dilukai, dia disakiti, dia dirugikan secara materi, tapi tidak keluar sepatah kata pun yang melukai orang itu. Ya. Bahkan justru dia bisa menunjukkan ketulusan. Nah ini kan luar biasa. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di zaman akhir ini, yang Tuhan pun sudah sulit menemukan orang-orang yang punya karakter seperti itu, punya gairah seperti itu, sudah sulit menemukan. Ya, karena Alkitab katakan semakin kesini semakin orang jahat. Ya, sulit menemukan orang yang benar-benar tulus. Rata-rata mereka egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi kita tetap memiliki integritas. Nah ini yang mengumpulkan harta di surga. Kita punya uang pas-pasan, ya, yang sering saya katakan kita udah rencana untuk liburan sekeluarga, tapi ada orang dekat kita, keluarga kita yang memerlukan bantuan dan sangat mendesak. Ya. Dan kita tahu bahwa hanya kita yang bisa menolong saudara kita. Ya mau nggak mau kita relakan, kita mengorbankan waktu liburan kita demi menolong mereka. Ini mengumpulkan harta di surga. Ya. Belum lagi kalau misalnya gereja punya kegiatan yang memerlukan biaya besar, kita udah rencana ganti mobil, ya mungkin kita bisa persembahkan di gereja kalau memang kita digerakkan Tuhan, dan akhirnya kita rela tidak jadi ganti kendaraan. Itu mengumpulkan harta di surga. Inilah perbuatan-perbuatan baik yang mengumpulkan harta di surga. Ya. Ini yang perlu, yang harus terus kita perjuangkan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bisa melakukan ini dan ditangkap dan dilihat oleh anak cucu dan orang-orang yang kita kasihi, mereka akan diberkati. Pasti mereka akan diberkati. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara tergerak untuk membiayai orang lain dalam bidang pendidikan, yang itu mestinya bukan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Wah, ini akan menjadi berkat, pasti akan dikenang oleh anak itu. Ya, karena kita merasa uang berkat kita
ada lebih ya kita bantu SPP-nya lah, bantu uang kuliahnya lah, kita bantu. Ya, memang namanya berkorban itu ya pasti menyakiti kita, namanya juga berkorban. Ya, tapi ingat, kita dalam rangka mengumpulkan harta di surga. Tapi jangan punya motivasi, ingat, jangan punya motivasi. Motivasinya harus hanya satu, bagaimana Tuhan disenangkan, bagaimana Tuhan disukakan. Motivasinya harus itu. Ya, jangan kita menanti pujian dari orang yang kita bantu, tidak perlu. Mereka mengucapkan terima kasih, puji Tuhan enggak juga enggak masalah. Mereka ingat kebaikan kita, puji Tuhan enggak juga enggak masalah. Ya, karena kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini kan seperti paradok dengan konsep berpikir orang dunia. Kalau konsep berpikir orang dunia, kalau kita mau bersusah payah, pasti akan kita menjadi lebih kaya lagi. Tapi ini katakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tentu kaya di sini pasti dari kacamata Tuhan. Ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya. Berkat di sini jangan dipikir ini sesuatu yang jasmani. Berkat di sini bisa kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan itu, ini kalau saya katakan, ini hampir pasti ini kebenaran firman Tuhan yang itu mengisi bejana hati kita, memperkaya jiwa kita, yang akhirnya kita menjadi kaya. Ya, karena apa? Dengan kita mengerti kebenaran ini, kita menjadi orang-orang yang makin peka mendengar suara Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kaya di sini hampir pasti bukan soal kaya secara jasmani saja. Ya, mungkin bisa juga ini karena kita merintis usahanya terus Tuhan memberkati bisa. Ya. Tapi pasti bukan ini saja. Lebih menekankan pada kekayaan rohani yang akhirnya membuatnya menjadi kaya, menjadi orang-orang yang diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan yang akhirnya dia ini orang yang bisa mengumpulkan harta di surga. Ya, orang-orang yang bisa mengumpulkan harta di surga. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus terus ya bagaimana kita mengumpulkan harta di surga itu harus jadi prioritas kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 5. Injil Matius 11 ayat 5. Dikatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik itu Injil, kebenaran, firman Tuhan. Dan itu harus orang miskin harus ngerti itu. Ya, jadi orang-orang yang miskin secara jasmani, yang miskin secara rohani pun harus ngerti firman Tuhan. Ketika dia mengerti firman Tuhan, karakternya diubahkan, cara pandang hidupnya diubahkan, pasti dia akan menjadi orang-orang yang diberkati. Dia pasti menjadi orang-orang yang akan bisa mandiri, tidak mengganggu banyak orang. Ya. Kebanyakan orang-orang yang tidak diberkati, orang-orang yang maaf kata ya, orang-orang yang hidupnya benar-benar hancur itu karena apa? Karena karakternya buruk. Ya, dia tidak mengerti kebenaran sehingga karakternya buruk. Karena karakternya buruk, dia kerja dimanapun tidak bisa diterima oleh banyak perusahaan. Dia karakternya buruk gimana? Nggak bisa diterima. Ya. Orang juga males, karakternya buruk. Makanya pada orang miskin diberitakan kabar baik supaya kabar baik kebenaran itu yang akan merubah karakter dia, ya, merubah gaya hidup dia, merubah cara pandang dia, sehingga nanti akhirnya dia tahu, oh ternyata selama ini aku salah, ya selama ini aku salah. Jadi betapa pentingnya firman itu
mengisi bejana hati kita. Dan saya akan terus berbicara tentang ini, ya, karena banyak orang percaya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, banyak orang percaya tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang cukup, dan itu terbukti dari banyaknya karakter orang percaya yang mengganggu orang lain. Karakternya tidak bagus, menjadi batu sandungan, merugikan orang lain. Nah, ini yang saya sedih. Ya, boleh kita hidup sederhana, tapi jangan kita merugikan orang lain. Jangan kita punya mulut yang jahat, jangan kita punya pikiran-pikiran jahat, jangan. Ya, jangan. Kebenaran firman Tuhan itu yang pasti akan membuat Bapak Ibu Saudara menjadi memperagakan hidup menjadi lebih baik. Pasti lebih baik. Paling tidak menjadi orang yang jahat dulu. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus tolong setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.